Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gabriel Mesusinaga dengan NIM 12S25021. Saya dari program studi Sarjana Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari UAS Pempros F01 yang akan kita berikan solusinya. Sebelum masuk ke dalam kode program yang telah saya buat, saya akan jelaskan dulu inti persoalan dari kasus kita pada kali ini. Program ini diminta untuk mengelola data barang di sebuah gudang. Setiap barang memiliki 4 informasi, yakni adalah ID barang, nama barang, kategori, dan juga stok. Dan data awalnya telah disimpan di dalam sebuah storage atau di dalam sebuah file yang bernama inventory strip repository.txt. Lalu, program ini harus membaca perintah dari stdin secara terus-menerus sampai menerima komen strip 3 kali. Jadi, program ini bukan hanya mencetak data, tetapi juga harus bisa membaca file, menyimpan data ke memori, dan juga menerima komen, dan mengubah isi file sesuai komen yang nanti akan kita berikan. Nah, kita akan bahas di bagian pertama, yaitu tentang F01. Bagian pertama, F01 artinya di loading initial data. Pertama, saya mulai dari konsep soal. Data barang pada soal itu kan dia berbentuk seperti ini. 1. Laptop Asus Elektronik 15. 2. Indomie goreng makanan 120. 3. Kemeja flanel pakaian 45. Kalau misalnya kita ambil baris pertama, yaitu 1. Laptop Asus Elektronik 15. Maka artinya sebagai ID sini adalah angka 1, sebagai nama itu adalah laptop Asus, elektronik ini sebagai kategorinya, dan 15 sebagai stok. Bagian pentingnya ada pada nama barangnya sih sebenarnya, karena nama barang ini kan bisa terdiri dari lebih dari satu kata. Contohnya, laptop Asus, Indomie goreng, dan kemeja flanel. Ini penting karena file nanti akan memakai spasi sebagai pemisah. Kalau program langsung membaca satu kata setelah ID setelah nama, maka hasilnya akan salah. Misalnya, jika program membaca satu laptop Asus Elektronik 15 hanya dengan urutan satu token, satu atribut, maka laptop akan masuk sebagai nama, lalu Asus akan masuk sebagai kategori. Padahal, kategori sebenarnya adalah kata elektronik. Jadi, dari awal program harus punya cara untuk membedakan mana bagian nama barang, mana kategori, dan mana stok. Dan pada tak 1, program hanya perlu membaca data awal dari file, lalu mencetak semua data ketika menerima komen env print all. Dan pada task 2 nanti, kita akan diminta untuk menambahkan data barang baru dengan perintah env add hashtag nama barang, hashtag kategori, hashtag stok awal. Dan data baru itu harus langsung disimpan kepada file kita nanti. Lanjut di task ketiga ini, program harus bisa memperbarui stok dengan komen env stok hashtag ID, hashtag jumlah perubahan stok. Nilai perubahan stok bisa positif atau negatif. Kalau positif, berarti stok itu akan bertambah, dan jika negatif, berarti stok itu akan berkurang. Nah, saya telah membuat sebuah solusi dari F01, 02, dan 03. Di dalam F01 ini terdapat struct dengan nama data underscore tip, lalu juga ada fungsi read repository, fungsi env print all, fungsi main, dengan variabel ID, variabel size, dan penggunaan malloc. Jadi kerangka dasarnya ini sudah saya lakukan. Namun ada beberapa bagian yang belum sesuai dengan kebutuhan soal. Kesalahan pertama saya ada pada struktur datanya. Pada file saya yang telah saya buat ini, pada struktur data saya hanya membuat variabel uncensored, variabel ID, nama, dan kategori. Padahal soal yang diminta itu kan meminta 4 atribut, yaitu ID, nama barang, kategori, dan stok. Jadi field untuk stok belum tersedia. Jadi yang artinya di F0103 ini dia belum bisa dapat dijalankan karena kita juga belum membuat sebuah variabel
untuk stok nanti. Kesalahan kedua saya ada pada cara membaca data dari file fungsi read repository ini. Ini mana pada kode ini saya membuat strtok data underscore content. Ini. Yang artinya data akan dipotong berdasarkan spasi. Masalahnya, nama barang kan juga nanti akan memakai nama spasi. Nama barang juga untuk data laptop Asus, kode awal hanya mengambil laptop sebagai nama, lalu Asus sebagai kategori. Akibatnya posisi data itu dia akan menjadi bergeser. Lalu Electronic 3 menjadi kategori yang benar dan stok 15 juga tidak masuk sebagai stok. Ini akan membuat hasil print nanti tidak sesuai dengan output yang kita harapkan. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu aja dari setiap file-filenya. Di F01 ini taksnya hanya membaca initial data dan menjalankan env print all. Kode awal gagal karena kode ini dia nggak bisa dijalankan. Dia sudah tidak ada lagi error, cuman belum bisa dapat dijalankan. Nih. Oke. Nah, di F010 ini gagal karena start kita yang pertama. Yang pertama kegagalannya atau kesalahannya adalah karena start ini tidak memiliki fungsi untuk stok. Ini seperti ini. Pembacaan nama barang itu dia belum benar dan output nanti akan masih menggunakan format yang salah. Jadi walaupun program bisa membuka file dan membaca baris data yang masuk ke dalam strak, belum sesuai dengan bentuk data pada soal. Lanjut kita ke F0102. Nah, di sini taksanya bertambah karena program harus bisa menjalankan env add. Nah, di program ini env add sudah ada. Ini env add. Tetapi fungsi ini belum bisa dipanggil di bagian komen karena di main program hanya mengecek env print all dan garis tiga kali ini. Jadi saat user mengetik env add baru menambahkan data yang akan ditambahkannya, program tidak akan menjalankan proses penambahan barang. Selain itu, fungsi env add awalnya hanya mengisi array, tetapi belum menulis data baru ke dalam file repository. Padahal soal yang diminta itu kan kita harus meminta setiap barang baru langsung disimpan kembali ke dalam filenya. Lanjut kita ke dalam F0103.c. Nah, di sini taksnya adalah kita akan menambahkan sebuah stok atau mengupdate stoknya. Nah, di sini saya sudah membuat juga function untuk update stoknya. Tetapi program belum mempunyai percabangan untuk konven env stock. Fungsi untuk mengubah stok juga belum ada. Jadi kalau inputnya env stock hashtag 2, hashtag minus 20 misalnya, program awal akan mengabaikan komen itu. Akibatnya, stok Indomie akan tetap 120, padahal aspek outputnya meminta stok berubah menjadi angka 100. Jadi kesimpulan dari kode awalnya adalah kesimpulan dari program yang telah saya lakukan adalah kerangkanya sudah ada, tetapi data belum lengkap, parsingnya juga belum sesuai dengan format soal, output belum sesuai, dan juga ada komen-komen yang belum saya lakukan. Nah, di sini saya juga telah membuat file baru yang telah saya kerjakan. Akan saya copy terlebih dahulu agar kita dapat melihat solusi yang telah saya buat ke dalam program ini. Oke. Di sini saya telah memasukkan semua file yang telah saya buat. Di sini akan coba kita bahas terlebih dahulu data yang sudah kita perbarui. Nah, sekarang saya masuk ke dalam file yang sudah saya perbarui.
Saya tetap mempertahankan bentuk kode awal supaya tidak terlalu jauh dari struktur semula. Jadi nama variabelnya tetap seperti comment, ID, size, stock, data, dan masukan tetap dipakai. Lalu fungsi seperti read repository, env print all, dan env add juga tetap dipakai. Perubahannya hanya dilakukan pada bagian yang diperlukan agar program kita sesuai dengan apa yang diharapkan dari soalnya nanti. Pertama, saya telah memperbaiki struct data ini. Ya, seperti saya katakan tadi, saya tidak menambahkan sebuah variabel untuk menyimpan hasil stoknya. Jadi sini saya telah membuatnya dengan tipe data integer untuk stok. Kenapa kita harus memakai struct ya di sini? Karena satu barang itu kan pasti memiliki beberapa informasi yang saling terhubung. Satu barang bukan hanya punya nama, tetapi juga punya ID, kategori, dan juga stok. Jadi, kalau setiap atribut kita buat terpisah, program akan sulit memastikan data itu masih satu paket atau tidak. Dengan struct, satu indeks array bisa menyimpan satu barang dengan lengkap. Contohnya, data dengan indeks 0 berisi barang pertama. Di dalamnya terdapat data indeks 0, ID, nama, kategori, dan juga stok. Jadi data itu dia lebih rapi dengan indeks data 0, bukan data indeks 0 ID, indeks 0 untuk nama. Jadi dia tersimpan atau dibungkus di dalam satu indeks, yaitu indeks data 0. Jadi data itu akan lebih rapi dan lebih mudah untuk diproses oleh program. Dan untuk ini variabel ID, saya memakai unsigned sort. Alasannya cukup simpel karena ID kan selalu bernilai positif dan dimulai dari angka kata 1. Jadi kata unsigned berarti nilainya tidak negatif. Tipe ini juga cukup untuk kebutuhan soal karena jumlah data pada contoh-contoh case yang diberikan di readme tidak terlalu besar. Jadi saya hanya membuat dengan tipe data unsigned sort. Dan untuk nama dan kategori, saya memakai tipe data char dengan indeksnya hingga 50. Dalam bahasa C kan teks itu disimpan sebagai array ya di dalam sebuah karakter. Ukuran 50 itu saya sudah perkirakan cukup untuk nama barang dan kategori pada soal kali ini. Misalnya, mouse, Logitech, kopi kapal api, elektronik, makanan, dan pakaian. Dan untuk stok saya memakai tipe data integer. Alasannya karena stok itu kan adalah sebuah bilangan bulat. Jadi selain itu dan bisa saja sebenarnya kita nggak bisa membuat dia sebagai uncensored. Kenapa? Karena nanti kan di pada taks ketiga kita akan memasukkan bisa saja angka negatif. Dan karena itu integer lebih cocok kita gunakan daripada unsigned. Nah, alur dari F0101 ini adalah di program ini kita lebih fokus ke dalam membaca file dan mencetak datanya semua. Di sini saya membuat struct data. Oke, di sini kita akan membuat terlebih dahulu file underscore data fopen storage inventory repository.txt. Mode R ini adalah berarti file dibuka untuk dibaca. Ini dipakai saat program pertama kali dijalankan, karena program kan harus membaca data awal ya dari repository yang telah kita lakukan. Setelah itu, fungsi read repository ini kita panggil. Fungsi ini bertugas membaca isi file dan memasukkan data ke dalam array struct. Lalu di dalam read repository ini data dibaca per baris menggunakan fgets. Di sini saya menggunakan fgets karena ini fgets karena satu baris file mewakili satu data barang yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Data dengan indeks 0 itu dia menyimpan nama, ID, karakter, dan juga stok untuk data barang yang pertama gitu. Setelah satu baris dibaca, baris itu akan dipotong menjadi beberapa token menggunakan nested token. Namun saya tidak langsung menganggap token kedua itu dia sebagai nama dan token ketiga sebagai kategori, karena nanti stoknya jadi dia tidak terhitung. Jadi saya menyimpan semua token itu ke dalam array sementara bernama pecah gitu dengan tipe data char. Misalnya barisnya itu kita buat aja
terlebih dahulu. Di sini kita coba ya. Satu laptop Asus Elektronik 15. Nanti maka hasilnya itu dengan indeks nolnya itu pecah, indeks nol itu adalah angka 1. Coba. Indeks pertamanya itu adalah laptop. Ada ya. Laptop. Lalu dengan indeks keduanya nanti itu adalah Asus. Lalu nanti indeks ketiganya nanti adalah elektronik. Dan nanti indeks keempatnya itu dengan variabel pecah itu adalah ya angka 15-nya alias stoknya. Dari sini saya ambil aturan sederhana. Token pertama adalah ID, token terakhir adalah stok. Jadi token sebelum terakhir adalah kategori dan semua token di tengah adalah nama barangnya. Dengan cara ini laptop dan Asus bisa digabung menjadi kata laptop Asus, begitu juga dengan Indomie goreng dan kemeja flanel. Setelah data berhasil masuk ke dalam array, komen nanti dari user akan dibaca ke dalam sebuah loopingan. Selama masukan masih bernilai true atau si user tidak menginputkan kata ini, strip 3 kali ini, maka program akan terus menunggu inputan dari si user. Jika komen masukan adalah env print all, maka program akan memanggil fungsi env print all. Dan fungsi env print all akan mencetak data dengan format printf %d %s %s %d dari sebuah indeks, data indeks ID, data indeks nama, data indeks kategori, dan data indeks stok. Format ini sudah sesuai dengan expect output, yaitu ID, nama, kategori, dan stok dipisahkan dengan kata spasi. Jika komen yang masuk adalah strip 3 kali, maka masukan dibuat menjadi false sehingga lo berhenti dan program akan selesai. Lanjut kita ke dalam alur f01_02.c. Nah, setelah tak 1 kita telah lakukan atau telah selesai, alur f01_02.c ini adalah kita harus menambahkan fitur invite add. Komen yang harus kita terima adalah env strip add hashtag mouse logicats hashtag elektronik hashtag 30. Nah, seperti inilah contoh yang akan nanti yang kita gunakan untuk sebagai format dasar dalam memasukkan atau menambahkan barang ke dalam program kita. Jadi di bagian main, setelah kita komen dipotong dengan strtok tadi yang kayak di awal kita bahas di tak 1, program akan mengecek token pertama. Kalau token pertama adalah env add, maka fungsi env add dipanggil. Fungsi env add ini bertugas mengambil 3 data. Nih, dia akan mengambil 3 data. Setelah komen itu nama barang, kategori, dan juga stok. Pemisahnya bukan spasi tetapi tanda hashtag. Ini lebih mudah daripada membaca kita file repository tadi karena format komen kan itu sudah jelas tadi ya, seperti kita buat tadi. Dan di dalam fungsi, data baru dimasukkan ke dalam posisi data size, field ID diisi dengan underscore ID karena ID kan harus auto increment. Jadi kalau data awal pada 3 barang, maka data baru akan mendapatkan ID 4. Setelah data masuk ke dalam array, data juga langsung ditulis ke dalam file repository. Pada f01_02.c ini, saya memakai mode append, di mana fopen storage inventory repository txt a. Mode A berarti data baru ditambahkan di akhir file. Ini cocok untuk env add karena saat menambahkan barang, kita tidak perlu lagi menghapus data lamanya. Kita hanya perlu menambahkan satu baris baru. Penulisan dilakukan dengan fprintf lalu file ditutup dengan fclose. Jadi setiap kali kita memanggil fungsi env add berhasil, data baru langsung tersimpan ke dalam repository-nya langsung.
Lalu kita juga membuat di sini ada size ID ini. Kenapa ini kita perlu lakukan? Karena jumlah data bertambah satu dan ID berikutnya juga harus naik satu. Jika kita tidak menaikkannya, barang berikutnya akan bisa memakai ID yang sama. Itu akan melanggar konsep ID unik pada soal. Lanjut kita ke dalam F01_03. Nah, di dalam program ini kita sudah mencakup fitur task 1 dan task 2, lalu ditambah dengan fitur update stock. Komen yang kita pakai nanti itu adalah INV, strip stock, hashtag ID, hashtag jumlah perubahan, stok. Fungsi INV stock di sini melakukan pencarian barang berdasarkan ID-nya nanti. Jadi dia tidak mencari namanya, tapi dia berdasarkan ID. Caranya dengan loop dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Pada setiap data, program akan mengecek if data i titik underscore ID sama dengan ID. Jadi kalau ID cocok, maka stok akan diperbarui. Nih, data itu akan diperbarui di sini. Misalnya, stok Indomie awalnya adalah 120. Jika komennya INV strip stock hashtag 2 hashtag minus 20, maka perhitungannya akan menjadi 120. Di sini 120 ditambah dengan minus 20, maka hasilnya nanti akan adalah 100. Tapi kalau misalnya komennya adalah INV stock hashtag 1 hashtag 10, yang artinya di situ adalah laptop Asus yang hashtag 1 itu ya. Maka dia akan membuat 15 ditambah dengan 10, maka stoknya akan menjadi 25. Lalu di sini juga ada fungsi save repository. Ini save repository. Dia membuka file dengan mode W. Mode W itu artinya berbeda dengan mode A. Mode A tadi kan dia menambahkan data pada akhir file. Tapi mode W ini dia menulis ulang file dari awal untuk update stok. Kita harus menggunakan mode W karena data lama harus diganti dengan data baru. Jadi kalau update stok memakai append, hasilnya akan salah. File bisa berisi data lama dan data baru sekaligus. Misalnya, Indomie stok 120 masih ada, lalu Indomie stok 100 juga ditambahkan di bawahnya. Itu bukan update, tetapi dia melakukan duplikasi. Karena itu, untuk GNV stock, seluruh repository perlu ditulis ulang dengan data yang baru. Jadi, alurnya adalah baca komen GNV stock, ambil ID, lalu ambil jumlah barang stok, baru kita cari barang berdasarkan ID, ubah stok di array, simpan ulang semua data di dalam file. Di dalam task 3 ini juga kita menguji kasus barang baru ditambahkan dulu, lalu stok barang itu langsung diubah. Karena itu, F01_03.c tetap harus punya fungsi env_add. Bedanya, pada F01_03.c ini, setelah kita menambahkan barang, penyimpanan bisa memakai save repository ini tadi, fungsi yang telah kita buat tadi, supaya data di file tetap sesuai dengan isi array yang terbaru. Nah, untuk bagian stream relate function, program sudah memakai fungsi stream yang lengkap. Fopen bisa dipakai untuk membuka file, fget dipakai untuk membaca isi file, fprintf dipakai untuk menulis data ke file, fclose dipakai untuk menutup file. Ini sudah sesuai dengan fungsinya untuk penggunaan membuka, membaca, menulis, dan menutup stream. Lalu untuk bagian dynamic memory allocation, program memakai malloc untuk menyediakan memori bagi range struct. Data inventory disimpan di memori yang dialokasikan saat program berjalan. Setelah program selesai, memori dilepas dengan kata free. Jadi program tidak hanya memakai array biasa, tetapi juga mengoperasikan allocate space. Untuk bagian reachable unit, program tidak menaruh semua proses di dalam main. Tetapi proses membaca file dipisahkan dengan fungsi read repository. Proses mencetak data dipisahkan env print all, yang artinya proses menambah barang dipisahkan ke env_add. Proses menyimpan ulang file dipisahkan ke dalam fungsi save_repository. Proses update stock dipisahkan ke dalam function env_stock. Dengan pembagian ini, menjadi dia lebih fokus sebagai pengatur alur dari komen-komen atau alur dari fungsi-fungsi yang telah kita buat. Untuk bagian pemenuhan penyelesaian persoalan, solusi sudah memenuhi semua task. F01_01.c bisa membaca initial data dan menjalankan komen yang diharapkan dari kasus ini, itu adalah env print all.
Di f01_02.c bisa menjalankan env strip add, yang artinya dia memberi ID otomatis dan menyimpan data baru ke dalam repository. Dan f01_03.c bisa menjalankan env strip stock, yang artinya bisa baik untuk menambah stok maupun mengurangi stok. Program juga bisa menangani komen berulang sampai menerima garis 3 kali atau strip 3 kali. Jadi kesimpulannya adalah masalah utama pada kode yang kita buat tadi ada pada struktur data yang belum lengkap, pembacaan file yang belum memperhatikan nama barang multikata, format output yang belum sesuai, komen env add yang belum aktif, dan komen env stock yang belum tersedia. Dan pada kode yang sudah saya perbarui, saya menambahkan field underscore stock, memperbaiki pembacaan data dari file, memperbaiki format output, mengaktifkan env strip add, menambahkan penyimpanan ke repository, serta membuat function untuk update stok. Saya tetap mempertahankan semuanya variabel-variabel yang saya gunakan. Sebelum kita mengakhiri penjelasan ini, saya akan mencoba terlebih dahulu mulai dari task 1 hingga task ketiga. Di sini kita langsung coba execute. Oke. Di sini perintahnya adalah print all env print all. Nah, di sini telah diberikan outputannya sesuai dengan expect outputnya atau std out. Jadi, untuk task 1 dapat kita pastikan bahwa program kita sudah berjalan dengan benar. Tapi belum sampai situ, kita harus mengeceknya dengan atau memberhentikan program ini dengan strip garis 3 kali. Jika dia langsung mengakhiri program, artinya program yang telah kita lakukan sudah berjalan dengan benar. Lanjut kita ke dalam task yang kedua. Kita akan coba langsung execute saja. Nah, kita akan coba inputkan atau kita ketikkan terlebih dahulu. Di sini adalah function untuk menambahkan data baru. env add hashtag mouse logitext hashtag elektronik hashtag 30. Kita enter, lalu kita ketikkan kembali env add hashtag kopi kapal api hashtag makanan hashtag 50. Enter, lalu kita print all untuk mengecek apakah data yang kita tambahkan sudah masuk. Nah, di sini sudah ada outputannya, maka artinya semua yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik dan benar. Kita coba klik kembali atau kita inputkan kembali strip 3 kali. Jika program sudah berakhir, maka program dari task 2 yang telah kita lakukan atau solusi yang telah kita berikan sudah berjalan dengan baik dan benar. Dan di yang terakhir, kita langsung inputkan saja terlebih dahulu karena baterai saya sudah mau habis. Sebentar. Oke. Di sini outputannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari task ke 2 tadi. Kita lanjut ke task yang ketiga. Nah, ini juga sudah sesuai. Maka program yang telah kita buat dari task 1 hingga task ketiga sudah berjalan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, Gabriel Susnaga. Terima kasih.